Di mana di sana ditemukan bahwa ada beberapa kelahiran daripada buyut sang imam besar yang kadang-kadang anaknya lebih duluan lahir daripada bapaknya. Ya salah satunya itu yang kita kenal sebagai wali besar di kalangan Baklawi, yaitu Paki Mukaddam. Jadi Paki Mukaddam itu lahirnya saja memang di luar dugaan kita semua. Lebih duluan lahir dia daripada orang tuanya. Di sisi lain terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya, Ali Wahidul Faqih, baru lahir pada tahun 630, atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, diskursus nasab ini memang luar biasa berepisode-episode. Dan salah satunya ini yang kita akan sorot kali ini adalah ada satu video yang sudah beredar viral itu, yang mereaksi nasab daripada Imam Jumbo yang kita kenal juga sebagai Imam Unyil, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa sisilah beliau ini dia rancang di dalam kandang kebo. Ini saya kira memang luar biasa para netizen bereaksi terhadap Bung Rizik Sihab. Tapi saya kira bukan tanpa alasan ya. Kita tahu juga bagaimana hinaan Rizik Sihab terhadap ulama-ulama Nusantara, khususnya Kiai-Kiai Nahdien. Oleh karena itu, salah satu bentuk perlawanan Nahdien kultural ya kadang-kadang dengan mempleset-plesetkan Bung Rizik Sihab. Tetapi memang ini real yang beredar ya, bahwa nasab Bung Rizik Sihab ini sangat kacau. Kekacauannya di mana ini dijelaskan secara utuh melalui video dari kanal YouTube Darah Biru. Di mana di sana ditemukan bahwa ada beberapa kelahiran daripada buyut sang imam besar yang kadang-kadang anaknya lebih duluan lahir daripada bapaknya. Ya salah satunya itu yang kita kenal sebagai wali besar di kalangan Baklawi, yaitu Paki Mukaddam. Jadi Paki Mukaddam itu lahirnya saja memang di luar dugaan kita semua. Lebih duluan lahir dia daripada orang tuanya. Dan banyaklah yang menyimpan dari nasab yang sepertinya memang ada banyak nama yang hilang di sana. Ini bukti nyata seperti inilah kalau nasab itu dicantol-cantol saja, tidak jelas sumbernya dari mana. Catatannya ya mungkin karena memang tidak ada manuskripnya, hanya saja keblinger mau dikatakan sebagai cucu Rasulullah, sehingga nasab mereka sambung-sambungkan dengan nama-nama yang beredar atau mungkin dikarang sendiri. Nah, seperti apa penjelasannya ini biar semakin jelas kita. Coba kita simak secara bersama-sama video ini. Keanehan silsilah Rizik Sihab. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada 20 sampai 33 tahun. Sehingga berdasarkan biologi dan statistik ini, maka akan ada 3 sampai 5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2024 Masehi. Maka 2024 dikurangi 571 sama dengan 1453 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi didapatkan 72,3, 58, 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya 38 generasi. Jadi
ada antara 5 sampai 20 atau 34 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini, saya kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Ali As-Sakron, orang yang pertama membuat kitab yang mencangkokkan nasab Ba'alwi ke nasab Husain bin Ali bin Abu Thalib. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Ali As-Sakron. Pada kolom pertama berjarak 278 tahun dengan jumlah tokoh 9 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 30,88 tahun. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Di kolom kedua berjarak waktu 558 tahun dengan jumlah tokoh 14 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 39,86 tahun. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 567 tahun dengan jumlah tokoh 15 orang. Sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 37,8 tahun. Jadi di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua dan ketiga, ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di silsilah. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam silsilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Saumah yang wafat pada tahun 446 Hijriah. Dan tokoh nomor 13, yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair, yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Saumah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbad, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Dan tokoh nomor 16, yaitu Ali Walidil Faqih, yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbad sebagai ayah sudah meninggal, dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di silsilah ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya, Ali Walidil Faqih, baru lahir pada tahun 630, atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal
karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Empat, mempunyai anak menjelang wafat. Ada 6 tokoh yang memiliki anak menjelang kewafatannya. Itu kan Hal sudah ada ini tentu yang tidak belum menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. saya lampirkan. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Karena setidaknya ada 6 generasi yang anaknya lahir menjelang ayahnya wafat. Maka muncul pertanyaan, apakah tahun kehidupan mereka nyata? Atau hanya dipaksakan? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Generasi kelima, Jafar Al-Sadiq, memiliki anak pada usia 65 tahun. 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-19, Ali, memiliki anak pada usia 55 tahun. 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-22, Abu Bakar As-Sakron, memiliki anak pada usia 58 tahun. 3 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-25, Ahmad Syihabuddin Al-Khair, memiliki anak pada usia 58 tahun. 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Generasi ke-36, Muhammad, memiliki anak pada usia 60 tahun. Dan di tahun yang sama, dia meninggal dunia. Generasi ke-37, Hussein, memiliki anak pada usia 45 tahun. 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Lima, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. Dari 38 generasi ini, setidaknya 28 generasi tidak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Termasuk Rizik Syihab. Ayahnya Rizik Syihab, kakeknya Rizik Syihab, buyutnya Rizik Syihab. Bahkan tangganya Rizik Syihab pun demikian. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya secara langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-13 dan generasi ke-11, jarak mereka tidak bertemu adalah 50 tahun. Kemungkinan ada 2 atau 3 tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak tahun 50 tahun di sisi lain. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Rizik Syihab ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Mungkin silsilah ini dibuat di kandang kerbau sehingga banyak kejanggalan dan kesalahan yang fatal, yang fundamental. Demikian video tentang silsilah Imam Unyil Rizik Syihab, balut keluarga paling konyol, mustahil, dan tidak masuk akal. Oke, saya kira jelas Semoga ya. bisa Dari kanal YouTube ini sudah betul-betul menjelaskan secara detail bagaimana kejanggalan-kejanggalan daripada nasab sang Iman Jumbo. Bahkan di situ dikatakan bahwa nasab ini dirancang di dalam kandang kebo. Ya kita tahu bahwa Rizik Syihab memang kalau bicara nasab itu ya nasab yang dibikin di dalam kandang kebo. Itu yang pernah dituduhkan ke Kiai Imad dan kata-kata ini dikembalikan kepada dirinya. Yang paling penting
dalam video ini kami mau sampaikan kepada seluruh mukibing agar sadar bahwa selama ini kalian dikibuli dan kembalilah ke jalan yang benar. Kalian ini semua belajar pada orang-orang kampung mengenal yang namanya agama, lalu menjadi aneh ketika kemudian meninggalkan kiai-kiai kampung dan jauh lebih percaya kepada para Ba'lawi yang notabene-nya mereka juga secara pengetahuan agama minim. Yang kedua, soal nasabnya yang selama ini dia unggul-unggulkan sebagai nasab yang bersambung ke Rasulullah berdasarkan tesis Kiai Imad sampai hari ini tidak bisa dia bantah, bos. Oleh karena itu, sampai kapanpun, selama dia tidak bisa menjelaskan nasab mereka dengan kitab-kitab sejaman, dengan manuskrip-manuskrip sejarah yang ada, maka selama itu juga kita harus bersepakat bahwa nasabnya rungkat. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.